konferensi pers, yaitu terkait perkara yang kita tangani saat ini. Namun sebelum saya membicarakan pokok permasalahannya, karena kebetulan di sini ada prinsipal saya itu ada Esther Manik, ya perlu saya sampaikan. Silakan. Pak, terima kasih. Begini Pak, ceritanya suami saya itu masih hidup, dia seorang pengusaha. Awal kejadian ini adalah bermula di tahun 2016 bulan Maret. Ketika suami saya menyampaikan bahwa di dalam usahanya dia mau zaman itu. Jadi kami tidak tahu sampai kapan. Padahal waktu itu sudah ada kesepakatan ada 6 bulan. Karena tidak ada tulisan sampai jangka waktu berapa lama, akhirnya kami pulang tanpa salinan karena itu akan direvisi. Kemudian setelah itu kami tunggu waktu realisasi untuk yang 7M ini tidak dapat, sementara sertifikat sudah kami serahkan sebagai agunan. Akhirnya saya hilang, rumah saya itu saya hilang dari tangan saya dan anak-anak saya. Saya artinya saya menyampaikan ini ke pengacara saya untuk saya dapat keadilan. Bersama pengacara saya kami akan berjuang terus Pak, sampai hak anak-anak saya dan saya bisa kami dapatkan. Saya cuma butuh keadilan. Mungkin untuk perjuangan kami dalam memperjuangkan rumah ini, pengacara saya akan menyampaikan. Ya, gimana Pak pengacara Andar Manik? Ya, perlu saya tegaskan seperti apa yang disampaikan oleh klien saya. Memang dari akta itu yang ditandatangani, merasa klien saya ini menandatangani hanya satu. Nah kemudian di akhir, karena klien saya ini mendesak suaminya, ternyata ada 3 akta. Akta pengakuan hutang, surat kuasa, dan juga untuk balik nama. Nah ini kan perlu kita teliti. Akhirnya kita coba, ini ada beberapa kejanggalan, kita periksa, ternyata ada kejanggalan menurut kita nih, kita laporkan. Sudah sampai ke MPW, DPD Jakarta Pusat, di mana dalam persidangan itu dengan jelas kita buat, sekitar bulan November itu kita sidang, kita sampaikan bahwa akta yang ada di tanda tangan itu hanya satu, itu pun harusnya direvisi. Nah, di dalam revisi itu harus ada tanggal berapa dia untuk pelunasan. Yang kemudian bahwa pengakuan hutang itu 2 miliar. Faktanya yang diterima oleh klien saya itu hanya 734 sekian. Nah, itu pun uang dipergunakan itu untuk menebus sertifikat rumahnya. Nah, pada saat dia akta penandatanganan akta, disitulah disampaikan bahwa pengakuan hutangnya itu ada 2 miliar. Nanti akan diberikan kembali, kira-kira begitu. Nah, dalam perjalanan klien kami ini mempertanyakan. Nah, entah kenapa tiba-tiba akta yang 3 itu seolah-olah diakui itu sah ditandatangani. Akhirnya kita buatlah pengaduan ke kode etik notaris. Yang terakhir itu kita sudah sidang sekitar bulan Desember 2021 ya. Itu 2021 MPW seharusnya segera memutuskan. Ini sudah hampir 5 bulan, tapi belum. Memang fakta di persidangan waktu itu dengan jelas bahwa nama klien saya ini sangat berbeda dengan ada di akta itu. Artinya apa? Bahwa akta itu bukanlah miliknya klien kami, tetapi objeknya milik klien kami. Nah ini kan perlu kejanggalan-kejanggalan. Nah tetapi kami tunggu hampir 5 bulan, tidak ada. Nah sekarang kami minta sebenarnya ketegasan dari pihak majelis yang mengadili perkara ini, segeralah diputuskan. Kalau memang toh itu dalam keadaan katakanlah sulit untuk diputuskan, ya harus ada kepastian hukum, begitu kan? Nah, saya juga menduga kenapa perkara sebelum kami sidang sudah diputus. Saya selalu bertanya kepada pihak Kanwil yang di DKI Jakarta, kapan perkara kami diputus? Bahkan jawabannya dia bilang perkara yang lain setelah kami disidangkan itu sudah putus, kamilah yang terakhir. Biasanya paling 2 bulan 3 bulan selesai, ini 5 bulan hingga hari ini
Kita sudah suratin baik secara lisan maupun tulisan, di sini ada kita buat. Itu balik tolong dilihat Pak. Ya, Suratnya Pak. sebentar ya. Ini surat kita bahwa ini surat kita ini kita minta untuk kepastian hukum. Ya. Nah, jadi itu pun tidak ditanggapi sama sekali, tidak dibalas, tidak apa. Akhirnya ya kita sebagai lawyer, di mana sih masalahnya kan begitu. Kita bukan berharap bahwa diputuskan kita posisi menang, tidak. Tetapi harus meletakkan pada proporsinya. Apa nih? Kalau memang terbukti salah, ya silahkan putuskan. Kalau memang tidak terbukti, silahkan. Kita percaya bahwa peradilan itu masih ada. Ya, artinya jangan ditahan-tahan. Kasihan klien kami ini sudah tidak punya rumah, punya tanggungan anak, dia membiayai kehidupannya itu hanya dari gaji yang sudah dipotong, yang tadinya buat rumah itu cicilan, hingga saat ini belum lunas, tetapi sudah dikuasai orang. Nah itu, jadi kami minta kepada pihak yang berwenang, janganlah diperlambat atau apa, berikan alasan yang pasti bagi kami. Jika segeralah diputuskan, biar kami bisa mengambil langkah hukum, dan kami juga bisa tidak terlampau lama penderitaan. Makin lama diputuskan itu, makin lama penderitaan yang dialami oleh klien kami. Kira-kira itu, Bang. Harapan kedepannya Pak terhadap para pihak Iya. apa saja Pak? Harapan kita begini, segera diputuskan apa yang sudah disidangkan di MPW DKI. MPW DKI. Nah, masalah kita yakin sama pemutus bahwa yang terbaik dan memang berdasarkan fakta hukum itu yang terjadi. Segera diputuskan, kita bisa membaca alasannya apa. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa 3 akta yang jadi kecurigaan kita palsu atau memang tidak sesuai dengan tanda tangan itu nama itu berbeda. 3 nama itu yang berbeda. Itu satu. Klausul yang kedua, bahwa sisa hutang yang diterima itu hanya 734 untuk membayar penebusan sertifikat itu, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa itu kapan dibayar, kapan dilunaskan. Nah ini kan kejanggalan. Saya berharap Pak di antara majelis, ya majelis nanti putusan itu berpihak ke kita. Berdasarkan fakta hukum seharusnya berpihak ke kita. Tapi kita percaya bahwa majelis pasti memutuskan yang terbaik di antara yang baik. Kira-kira itu. Majelis hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adil ya Bang ya? Iya Bang, iya Bang. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi Bang kira-kira? Langkah selanjutnya kita tunggu dulu putusan ini. Tapi yang pasti begitu ada putusan ini, kami akan melakukan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penipuan 372 378. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh klien kami itu, bahwa dia hanya menerima 734 itu pun diserahkan kepada pihak bank untuk mengambil sertifikat. Pada hari itu juga sertifikat hingga saat ini tidak pernah dipegang oleh klien kami, dan disuruh menandatangani 2 miliar utangnya. Nah ini kan kita menduga keras bahwa ini sudah terjadi tindak pidana. Sudah masuk Bang ya, pidana Bang ya? Ya, secara hukum seperti itu. Laporkan ya ke Polda Metro Jaya Bang ya? Iya Bang. Baik. Memang ada laporan kami Bang, satu lagi. Ada satu lagi Bang? Laporan kami itu dari pengacara sebelumnya, sebelum masuk ke kantor hukum Silau Raja, sudah ditangani oleh kantor hukum lain. Yang dilaporkan adalah notaris yang membuat 3 akta itu, tetapi tidak jalan. Nah, sebagai dugaan kita yang akan kita laporkan nanti jadi saksi-saksi di sana. Memang harus memang bersama-sama ini, kira-kira itulah. Tetapi itu tidak jalan. Atas dasar itulah maka kita buat laporan ke kode etik notaris. Berarti laporan sebelumnya tidak jalan Bang ya? Ini terkait dengan 3 akta. Itu yang ditandatangani oleh klien saya itu hanya satu, yaitu surat pengakuan hutang. Nah, di dalam surat pengakuan hutang itu di situ disebutkan bahwa hutang klien kami ini sebesar 2 miliar. Fakta di persidangan itu hanya 734, dan itu pun dibayarkan langsung ke bank untuk menebus sertifikat itu. Dan yang menebus sertifikat sejak itu ditebus hingga saat ini sertifikat tidak berada dalam penguasaan dari klien kami. Nah, inilah nanti
mungkin setelah ini diputuskan di kode etik akan kami laporkan nanti orang-orang yang terkait 372, 378 menantu mereka. Karena apa? Di situ dengan jelas. Nah, kita sih berharap bahwa putusan nanti di kode etik ini berpihak kepada kita. Namun apapun hasilnya, kita berkeyakinan dengan adanya fakta hukum yang di persidangan itu berpihak ke kita. Tetapi kembali lagi saya katakan, segala sesuatu yang kita harapkan, yaitu kita serahkan kepada majelis yang memutus. Nah, apapun hasilnya, tetap kita akan melakukan laporan itu, laporan untuk tindak pidana ke Polda Metro Jaya 372, 378. Memang di Polda Metro Jaya sudah ada laporan terkait dengan notaris. Tapi sampai saat ini sudah hampir 2 tahun itu stagnan, tidak diapa-apain. Selalu ada alasannya belum ada reprim lah, ini ada alasannya. Nah, inilah menurut kami yang perlu kami akan tindak lanjuti. Tetapi ini akan kami lakukan semua nanti langkah hukumnya setelah adanya putusan dari MPW DKI Jakarta. Saya kira begitu.